Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Devi Lujengoro, Devi Teboling Jahi, Dindus S. Dabo Pao, Erni Hae, Evimia Melania JD, dan Esther Sayuna. Sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, pelaporan posisi keuangan, dan operasi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini juga dibagi menjadi dua sistem, yaitu ada sistem akuntansi instansi, yaitu di mana untuk kementerian atau lembaga, dan yang kedua ada sistem akuntansi bendahara umum negara, yaitu untuk bendahara umum negara. Jadi pada sistem ini, Menteri Keuangan ini dia menjalankan fungsi sebagai bendahara umum negara, sekaligus juga dia berfungsi dan menjalankan tugas sebagai pengelola kas negara. Jadi Menteri Keuangan ini memiliki peran ganda. Berikut ada ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN, yaitu di mana terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Di sini juga ada peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan ini, di mana peraturan yang dibuat ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah. Tetapi dari peraturan yang dia buat ini yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan Menteri Keuangan itu ada dua, yaitu yang pertama pemerintah daerah yang mendapatkan sumber dananya dari APBN, yang kedua badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan, perseroan, dan perusahaan umum. Berikutnya tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat. Berikut tujuan dari sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu yang pertama, dia menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, itu dia memberikan informasi yang akurat dan tepat. Itu tentang waktu, anggaran, dan kegiatan pemerintah pusat. Jadi baik secara nasional atau instansinya yang sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga itu ada juga dia memberikan informasi yang dapat dipercaya, yaitu informasi tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang keempat itu dia menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pencatatan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat. Berikut ini beberapa karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama, basis akuntansi. Cash toward accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis accrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Yang ketiga, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.
Yang keempat, bagan akun standar. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang kelima, standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem akuntansi Bendahara Umum Negara. Sistem akuntansi Bendahara Umum Negara dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan penggunaan anggaran bagian anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. Sistem akuntansi Bendahara Umum Negara terdiri dari beberapa subsistem, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pusat terdiri dari sistem akuntansi kas umum negara dan sistem akuntansi umum. Yang kedua, sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah. Yang ketiga, sistem akuntansi investasi pemerintah. Yang keempat, sistem akuntansi penerusan pinjaman. Yang kelima, sistem akuntansi transfer ke daerah. Yang keenam, sistem akuntansi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. 7. Sistem akuntansi transaksi khusus. Yang kedelapan, sistem akuntansi badan lainnya. Kedua, sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi instansi dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga melakukan pemrosesan data untuk melakukan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi instansi, kementerian lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pusat, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan kenaikan atau penurunan ASL atau saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan operasional. Laporan operasional disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan
atas laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah atau SAPD. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah merupakan sistem akuntansi pemerintah atau SAP sebagai serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari perkumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintahan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Tujuan SAPD yang pertama, akuntabilitas. Sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, yang berkaitan dengan operasi unit, mampu memberikan akuntansi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, perumusan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Karakteristik SAPD. SAPD juga memiliki karakteristik yang sama dengan SAPP, yaitu 1. Basis kas. SAPD menggunakan basis kas untuk melaporkan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah. Hal tersebut sangat terbatas karena informasi yang dihasilkan hanyalah informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. 2. Sistem pembukaan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban, ditambah ekuitas. 1. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. SAPD menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan daerah atau PPKD yang bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, transaksi-transaksi pembiayaan, dan utang jangka panjang. 2. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Untuk sistem ini menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi dicatat dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Pencatatan yang dilakukan meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilakukan pejabat penatausahaan keuangan berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh bendahara. Komponen laporan keuangan oleh SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan yang harus dibuat oleh SAPD menurut Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu 1. Laporan anggaran atau Budgetary Reports, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih. 2. Laporan keuangan atau Financial Reports, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan keuangan. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.